Selamat pagi Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap pagi kita boleh mendapat kekuatan Tuhan untuk tetap bersandar kepada Dia. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan karena itu kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami di dalam perenungan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 11 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayat ini mungkin Bapak Ibu sering dengar ketika mau firman Tuhan, ketika kita mendengarkan khotbah, ada pendeta atau pembicara yang menyebutkan ayat ini ataupun kata-kata ini setelah dia membacakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah memberikan kebahagiaan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita akan renungkan di pagi hari ini. Dikatakan firman Tuhan memberikan bahagia. Kita menjadi berbahagia ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Disebut berbahagia atau bersukacita. Kita dikatakan bersukacita jika kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Dalam Yeremia 15 ayat 16 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Nabi berkata demikian. Firman Tuhan menjadi kegirangan dan menjadi kesukaan di hatinya. Mengapa firman Allah mendatangkan kebahagiaan? Yang pertama, firman Allah mendatangkan kebahagiaan karena firman Allah menjadi penuntun hidup kita. Firman Allah menjaga kita untuk tidak mengambil jalan yang salah. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman Tuhan itu memberi hikmat kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita sering tergoda atas tawaran-tawaran yang sepertinya menarik, tapi bukan sebuah kebenaran. Ada orang-orang yang tergoda mengambil keuntungan yang bukan haknya. Pada akhirnya berakhir di penjara karena mungkin korupsi ataupun mengambil keuntungan yang tidak sepantasnya merugikan orang lain. Ada juga yang tergoda ketika sedang marah melampiaskan amarahnya dengan perkataan yang tidak benar dan tidak baik, yang sembrono, akhirnya menimbulkan pertengkaran dan kerumitan dalam relasi. Padahal itu semua sudah diperingatkan oleh firman Tuhan, sudah diberikan arahan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita sering membaca firman Tuhan, kita akan memiliki hikmat bagaimana hidup bijaksana di dalam menghadapi pilihan-pilihan hidup. Mari sering membaca firman Tuhan agar kita punya hidup yang bijaksana, karena firman Tuhan menuntun hidup kita. Firman Tuhan disebut juga mendatangkan kebahagiaan dan kesukacitaan karena bisa menghibur mereka yang susah, menghibur hati yang susah. Mazmur 119 ayat 50 dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Atau Mazmur 119 ayat 92 mengatakan, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Oh, dibuktikan oleh para pemazmur. Mereka sengsara, mereka bisa binasa kalau tidak ada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberi kekuatan, Bapak Ibu. Siapa sih di dunia yang tidak pernah mengalami hal yang sulit? Masa-masa sulit? Atau masa-masa sedih, masa-masa duka? Di saat-saat seperti itu kita butuh dihibur dan dikuatkan. Nah, kalau firman Tuhan menjadi pegangan kita tiap hari, firman Tuhan menjadi panduan hidup kita, maka kita akan mendapatkan banyak kekuatan dari harapan-harapan yang diberikan Tuhan melalui firman Tuhan.
Kita dikuatkan, kita dihibur, kita akan mengerti betapa Tuhan peduli sama kita, betapa Tuhan perhatikan setiap kesusahan kita. Dan akhirnya firman Tuhan memberikan sukacita karena yang ketiga, firman Tuhan memberi hikmat dan keselamatan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Paulus berkata atau mengingatkan Timotius bahwa sejak kecil Timotius itu sudah kenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang terindah dalam firman Tuhan adalah bagaimana Allah membukakan rencana keselamatannya bagi manusia. Manusia tidak luput dari dosa. Manusia juga tidak tahu kemana dia akan pergi setelah kematian. Tapi Allah menyatakan kepada manusia tentang diri Allah sendiri. Bagaimana dia turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Bagaimana dia juga menggantikan manusia yang harusnya menanggung hukuman dosa. Bagaimana dia sediakan tempat buat manusia di dalam hidup kekekalan. Itu semua terlihat atau tertulis di dalam firman Tuhan. Ini adalah rahasia terindah yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul, dan ini disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan. Jadi setiap hari jangan lupa untuk selalu baca bagian firman Tuhan. Bagian yang kita baca, kita renungkan dan kita ingat selalu. Ada saatnya dalam situasi tertentu firman Tuhan yang telah kita bacakan muncul dan mengingatkan kita, memberikan inspirasi, menguatkan kita, memberi tuntunan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami firman Tuhan, firman-Mu yang memberi kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberi tuntunan hidup untuk bijaksana, dan terlebih lagi yang menyelamatkan kami. Karena itu kami boleh setia, tekun di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.